maaf ya Bu mengganggu waktunya. Seperti yang kita bicarakan kemarin bahwa saya ini akan melaksanakan supervisi akademik Bu Ii. Jadi supervisi akademik itu merupakan sebuah proses yang memberdayakan dan berupa pengembangan diri yang nantinya bisa meningkatkan performa mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah seperti itu Bu Ii ya mungkin. Jadi nanti pada tahapan supervisi akademik ini ada 3 Bu. Yang pertama mungkin praobservasi yang sedang akan kita lakukan sekarang. Nah tahapan yang kedua yaitu observasi dan yang ketiga yaitu pasca observasi. Nah percakapan kita sekarang ini merupakan tahapan pertama nih Bu Ii, praobservasi. Nah, di sini kita akan bercakap-cakap yang tujuannya untuk melihat kesiapan Bu Ii nanti pada saat saya mengobservasi pembelajaran yang Bu Ii lakukan. Nah, menurut Bu Ii setelah percakapan kita ini apa yang kira-kira diharapkan oleh Bu Ii dari percakapan praobservasi ini Bu? Sebelumnya terima kasih ya Bu Ina akan melakukan supervisi kepada saya. Tentu saja setelah percakapan kita ya praobservasi ini saya berharap saya lebih siap gitu Bu untuk melakukan pembelajaran di kelas. Lalu karena adanya supervisi dari Ibu, lalu mengetahui sejauh mana yang akan saya persiapkan dalam kegiatan pembelajaran nanti. Intinya sih agar pelaksanaan observasinya lebih siap dan lancar seperti itu Bu Ina. Berarti yang Bu Ii harapkan di sini yaitu tingkat kesiapannya Bu, baik dalam persiapan menuju observasinya maupun pelaksanaan pada saat observasinya. Betul sekali itu. Nah, kira-kira kapan nih Bu Ii ada waktu Bu Ii siap untuk melaksanakan proses observasi ini Bu? Sepertinya jadwal saya kan ada ya Selasa depan boleh Bu? Selasa depan, iya. Berarti baik ya di sini Bu Ii akan melaksanakan pembelajarannya itu pada Selasa minggu depan ya Bu. Nah, Bu Ii kan guru bahasa Indonesia Bu, betul ya Bu? Betul. Nah, mengajar di kelas 8. Nah, nanti Ibu akan mengajar materi apa kira-kira? Kebetulan sekarang saya sedang menggarap ya di materi tentang teks drama. Untuk kompetensi dasarnya yaitu mengenai mengidentifikasi unsur-unsur drama dan menginterpretasi isi drama. Itu Bu yang akan dipelajari. Baik, berarti nanti ketika saya melakukan observasi, Bu Ii akan mengajar dengan materi drama ya Bu, ya. Terutama menginterpretasi isi dramanya. Ya. Nah, pada saat nanti saya mengobservasi Ibu, kira-kira materi pembelajarannya itu seperti apa ya Bu? Materinya tentu saja materi untuk menentukan unsur-unsur drama, lalu menentukan dan menginterpretasi atau menyimpulkan ya Bu, menyimpulkan isi drama dari video. Jadi saya akan menyiapkan sebuah video drama. Mungkin drama pendek ya Bu, kalau panjang kayaknya agak takut tidak tersampaikan. Video pendek yang memang ada dari awal sampai akhir. Beberapa pilihan, ada juga mungkin naskahnya juga Bu saya siapkan untuk dipelajari siswa. Betul, berarti nanti ketika materi pembelajaran drama ini Bu Ii akan menyampaikan ya apa yang menjadi unsur-unsur dari drama, kemudian menyimpulkan yang menjadi isi drama tersebut bisa dalam berbagai bentuk ya Bu tadi. Sangat bagus sekali Bu Ii ya. Kemudian berkaitan dengan materi tersebut nih Bu Ii, tujuan pembelajaran apa sih yang ingin Ibu capai? Tentu saja Bu, saya mengharapkan murid saya itu mampu mengidentifikasi, artinya bisa menentukan unsur-unsur drama dari yang mereka lihat maupun yang dibaca ya melalui naskah, melalui unsur intrinsiknya maupun ekstrinsiknya. Selanjutnya saya juga mengharapkan tujuannya murid saya mampu terampil gitu ya, menginterpretasi atau menyimpulkan isi drama. Drama ya bisa melalui kerjasama, kan ada melalui kelompok, nanti juga dievaluasi secara mandiri gitu tujuan yang saya harapkan Bu. Iya, berarti tujuannya yang saya tangkap sekitar 2 tujuan ya Bu. Yang pertama mampu menganalisis unsur-unsur yang ada dalam drama, kemudian juga murid diharapkan terampil ya Bu dalam menyimpulkan atau menginterpretasi isi dari drama tersebut. Betul sekali Bu. Nah,
tentunya nih Bu Ii, untuk kegiatan pembelajaran nanti Bu ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya Bu. Betul, betul. Nah, kira-kira apa nih Bu yang sudah dipersiapkan hari ini ya, dan mulai Ibu sudah kerjakan untuk persiapan observasinya? Ya, begini ya Bu Ina, kebetulan materi menentukan unsur ini merupakan materi lanjutan dari yang pertama ya, menentukan apa itu drama. Nah sekarang kan unsurnya, jadi saya sudah menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran, lalu dilanjutkan juga dengan menyiapkan lembar kerja peserta didik gitu yang akan mereka kerjakan nanti. Saya juga sudah menyiapkan video drama dan naskah yang saya pikir ini menarik untuk mereka. Itu mungkin Bu yang sudah saya siapkan saat ini. Bagus sekali ya, sejauh ini pelaksanaan observasinya memang masih ada waktu ya Bu ya, tapi persiapannya sudah sangat bagus ya, dari mulai tadi perencanaan ya RPP mungkin di sana, kemudian menyiapkan LKPD serta video-video ya yang menarik yang mendukung pembelajaran Ibu nanti ya. Nah, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu I ini dari pembelajaran nanti kira-kira apa sih Bu? Area pengembangannya pertama mungkin murid itu mampu menentukan unsur drama ya, yang tadi unsur intrinsik-ekstrinsiknya, lalu mampu terampil menentukan isi drama melalui video ataupun naskah. Lalu apa ya, areanya keaktifan mereka gitu Bu, ya keaktifan murid dalam proses pembelajaran. Selanjutnya lebih ke pengelolaan kelas yang lebih efektif seperti itu. Oh iya. Berarti di sini area yang hendak dicapainya mungkin keaktifan siswa tadi ya Bu I, kemudian juga pengelolaan di kelas ya Bu. Iya. Untuk pembelajaran nanti strategi apa nih Bu yang dipersiapkan oleh Bu II yang berkaitan dengan materi Ibu ini tadi mengenai drama ya Bu? Ya. Strateginya mungkin pertama saya sudah mempersiapkan kesiapan murid gitu, melihat kesiapan murid. Lalu mengelompokkan sesuai minat belajar mereka gitu, minat murid. Lalu strategi juga menggunakan pendekatan saintifik dengan menggunakan model discovery learning untuk mereka menggali sendiri gitu, apa sih unsur dari drama ini, isinya apa sih gitu. Makanya saya berusaha videonya yang menarik nih Bu, biar mereka menarik gitu ya. Lalu ada video dan naskahnya yang memang betul-betul lekat dengan mereka gitu, tidak diawang-awang nantinya. Terakhir mungkin strateginya mempersiapkan alat bantu seperti PowerPoint untuk materi apa itu. Berarti dalam pembelajaran nanti strategi yang disiapkannya ya awal-awalnya kesiapan murid ya Bu. Kemudian Ibu tadi mengatakan akan mengelompokkan sesuai bakat dan minatnya. Kemudian juga pendekatan yang digunakannya yaitu pendekatan saintifik ya, khususnya untuk discovery learning di sini. Dan juga dibutuhkan alat bantu seperti video ya Bu tadi, naskah drama, kemudian juga PowerPoint, bahkan mungkin ya salah satunya juga penayangan LCD proyektornya materinya ya seperti itu. Nah, itu bagus sekali Bu I ya, yang dipersiapkan oleh Bu I ini persiapannya sudah sangat matang sepertinya Bu ya. Di antaranya strategi yang Ibu siapkan tadi ya, dari mulai kesiapan murid, kemudian juga mengelompokkan murid dan alat-alat atau fasilitas yang memang mendukung ya, media yang mendukung terhadap pembelajaran Bu I ini sudah sangat bagus sekali Bu ya. Perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh Bu I ini saya menyimaknya tadi ya Bu, sangat bagus sekali, dari mulai konten-konten yang disiapkannya berupa video tadi ya Bu, bahan-bahannya, kemudian ada naskah drama juga. Nah itu jika disimpulkan termasuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi Bu I yang memang tujuannya untuk menggali potensi murid ya Bu. Nah, perencanaan dan persiapannya ini sudah bagus sekali Bu I ya. Apakah sampai saat ini masih ada perencanaan atau persiapan yang masih dirasa kurang Bu I? Ada sih Bu ya, persiapannya yang rasa kurang itu untuk menentukan langkahnya gitu Bu, langkah pembelajarannya, lalu mereka untuk mengetahui unsur-unsur drama, cara menyimpulkan drama itu seperti apa, ini yang masih saya pikirkan, bagaimana nih caranya agar murid saya mampu mengungkapkan unsur-unsurnya apa gitu, seperti itu.
Oh, berarti di sini Bu Ii masih perlu persiapan yang lebih matang ya Bu, terutama dalam menentukan langkah-langkah atau membimbing muridnya itu supaya bisa ya menggiring mereka itu dapat menemukan unsur-unsur dari sebuah drama tersebut. Seperti itu ya Bu Ii. Nah, kapan kira-kira nih Bu Ii akan melengkapinya sampai benar-benar siap nih semuanya untuk pembelajaran nanti? Secepatnya Bu ya, akan saya persiapkan setelah pelaksanaan ini ya, apalagi tadi Ibu mengungkapkan yang diferensiasi itu kayaknya saya harus banyak mempelajari agar langkah-langkah pembelajarannya lebih terarah gitu untuk menggali murid saya Bu. Apakah nanti Bu Ii memerlukan bantuan dalam pelaksanaannya Bu? Jika iya, bantuan dari siapa dan seperti apa? Sepertinya sangat memerlukan bantuan, apalagi sepertinya dari Bu Wina deh ya, untuk nanti melihat langkah-langkah pembelajaran yang saya lalui. Apakah ini sudah betul tidak nih? Apakah ini menggiring siswa saya? Seperti itu Bu. Oh iya, berarti Ibu memerlukan bantuan ya, utamanya mungkin dengan saya ya, diusahakan juga dengan rekan yang lain ya Bu, bisa berdiskusi juga ya. Insya Allah selama saya bisa membantu ya Bu Ii, kita sharing sajalah, kita berkolaborasi mungkin ya Bu ya. Nah, supervisi akademik ini kan Bu Ii erat kaitannya nih dengan pengembangan kompetensi. Kira-kira area pengembangan kompetensi apa nih yang hendak Bu Ii capai? Saya ingin meningkatkan pengembangan diri saya berkaitan dengan kemampuan saya, yaitu menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas ya kepada murid. Jadi bisa disampaikan dengan mudah, dipahami oleh siswa saya. Terus menggali mereka gitu ya, apa yang sudah mereka miliki, lalu juga dengan menggunakan media yang beragam gitu agar lebih menarik. Selanjutnya saya juga ingin meningkatkan kompetensi sosial dan emosional di kelas. Terkadang ya masih ini belum bisa, jadi terbawa emosi ya, gitu ya itu. Karena kadang masih mengeluh gitu. Apa nih belajar bahasa Indonesia membosankan, apa nih Ibu kayak gitu. Terkadang kita juga ini gimana ya caranya gitu. Jadi intinya sih saya ingin memperbaiki diri ya di segi meningkatkan diri saya, satu di ranah proses pembelajarannya seperti apa, dan sisi sosial emosionalnya. Berarti memang area pengembangan diri ya, lebih ke pengembangan diri, kompetensi yang ingin Bu Ii kembangkan yaitu tadi dalam ranah pembelajarannya mungkin ya, dari penyampaian materinya, kemudian cara mengemas pembelajarannya seperti apa yang memang seperti yang digaungkan sekarang ya Bu, harus berpihak pada murid ya seperti itu. Ya. Kemudian juga satu lagi dari sisi sosial emosional yang lebih ke pengelolaannya mungkin ya, seperti itu ya Bu Ii. Baik, yang saya simak nih dari area pengembangan kompetensi yang hendak Ibu capai ini sudah bagus sekali ya Bu. Mudah-mudahan nanti setelah observasi ya, dalam observasi tersebut area pengembangan ini bisa tercapai ya Bu Ii ya. Kemudian dari mulai perencanaan, persiapan, area yang hendak dicapai dan strateginya ini menurut saya itu sudah Bu Ii itu sudah mempersiapkannya dengan baik dan matang Bu Ii ya. Semoga dalam pelaksanaannya nanti bisa berjalan lancar Bu ya, sesuai yang diharapkan gitu, dan bisa dicapai secara maksimal sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi ya. Kemudian selamat bertemu ya Bu Ii nanti di sesi observasi ya, dan kita akan bercakap-cakap kembali mungkin di tahap ketiga, yaitu di pasca observasi. Kemudian di pasca observasi itu nanti akan saya sampaikan, mungkin bukan kritikan ya Bu, di sana lebih ke refleksi, evaluasi mungkin ya, di sana dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran ya, paskanya dilakukan setelah pembelajaran, namun saya nanti akan melihat proses observasinya itu ketika Bu Ii melaksanakan kegiatan pembelajarannya Bu. Nah, kemudian setelah pasca di dalam pasca juga ya, setelah kita bicarakan refleksinya, kemudian kita juga akan membahas tentang rencana tindak lanjut ke depannya ya Bu. Mungkin seperti itu alurnya. Nah, Bu Ii apakah ada yang mau disampaikan lagi nggak setelah ini gitu? Mungkin karena ini tahap persiapan ya Bu, nanti ketika saya membutuhkan sesuatu atau ingin saya perlu bantuan, mohon bantuannya dan sharing lah bersama Ibu dan rekan-rekan gitu ya Bu. Boleh Bu Ii ya, insya Allah ketika saya mampu lah kita berkolaborasi saja ya, supaya memang sama-sama mencapai apa yang
sesuai kita harapkan atau tujuan kita ya Bu Ii ya. Iya. Nah, mungkin jika tidak ada lagi ya Bu Ii yang ingin Ibu Ii sampaikan atau ingin Ibu Ii tanyakan, kita akhiri saja percakapan observasi hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran ya Bu pada saat kegiatan observasi nanti. Terima kasih Bu Ii atas waktunya. Terima kasih Bu Ii. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Kalian cerah sekali ya. Mudah-mudahan secara pembelajaran kita hari ini, amin ya robbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas ya, dinas yang sudah membimbing doa. Mudah-mudahan dengan doa kita mempermudah, memperlancar kita dalam menuntut ilmu pada siang hari ini. Tetap semangat. Sebelumnya Ibu absen dulu ya di 8B ya. Andri Saputra hadir. Devi sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh. Siapa lagi yang tidak hadir? Wawan kenapa? Nama keterangan? Ya nanti yang dekat rumahnya ditanyakan ya takutnya sakit atau ada halangan apapun itu. Berarti hanya 2 orang yang tidak hadir. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya bisa berkumpul bersama kita. Amin. Kita lanjutkan. Nah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu ya mengenai teks drama. Sebelum pada materi teks drama, untuk mempertebal rasa nasionalisme kita akan menyanyikan dulu ya lagu wajib nasional. Boleh adik-adik semua kita berdiri terlebih dahulu. Silakan.
jasa pahlawan kita. Sebelum kita lanjutkan ke materi, kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kira-kira setuju atau ada tambahan tidak dengan kesepakatan kelas kita ya? Yang pertama, kita berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sepakat? Sepakat. Menjaga kebersihan? Sepakat. Ada sampah tidak di dekatnya? Biasa. Disiplin waktu, tepat ya tadi masuknya. Lalu saling menghormati, dan kita akan bekerja kelompok, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyimak penjelasan, bertanya jika tidak mengerti, saling menghargai. Ada lagi? Tidak? Cukup ya? Kalau cukup boleh jempolnya dua-duanya diangkat. Setuju? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan, Anda semua. Pertemuan hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mampu mengidentifikasi unsur-unsur drama tradisional dan modern yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. Tapi kita akan menganalisis yang modern saja ya hari ini, gitu. Yang modern. Kalau yang tradisional kira-kira ada yang tahu tidak seperti apa? Ada? Yang kesaktian ya, gitu. Bagus ya, kayak film-film kerajaan gitu ya, drama-drama kerajaan. Ya, Kian Santang misalnya, betul sekali. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah terampil menginterpretasi drama. Sebelum kita lanjutkan, kita akan bermain game terlebih dahulu. Siap ya? Coba dibaca. Hanya menyebutkan warnanya saja. Kita tes konsentrasi. Coba silakan. Merah, coklat, hijau, putih, biru, kuning. Putih, coklat, hijau, merah, biru, kuning, coklat, biru, kuning, hijau, biru, putih, merah, hijau. Oke, tepuk tangan anak semua ya. Ada yang sudah fokus tadi? Ada ya, merah. Kan tadi instruksinya apa? Menyebutkan warnanya gitu. Terima kasih ya. Berarti sudah fokus. Baik, kita lanjutkan ya. Sebelum menganalisis unsur-unsur drama dan menginterpretasi atau menyimpulkan isi drama itu apa, minggu yang lalu Anda semua sudah mengenal atau memahami ya, mencari informasi dari berbagai sumber mengenai drama. Apa itu drama? Ada yang ingin mengangkat tangan? Ayo. Apa itu drama? Boleh Rian Hidayat? Drama itu apa menurut Rian Hidayat? Drama adalah kisah hidup digambarkan dalam bentuk gerak, disajikan langsung dalam tindakan. Drama menurut Rian, kisah yang digambarkan dalam gerak lalu disajikan dalam sebuah tindakan, artinya perlakuan. Boleh tepuk tangan ya. Satu lagi, Bonita boleh. Sebuah kisah yang diceritakan melalui kata-kata dan diperagakan dengan gerakan. Sebuah kisah atau cerita yang disajikan dalam kata-kata berarti dialog ya, ada dialog lalu dipentaskan dalam sebuah gerakan. Boleh tepuk tangan juga ya. Terima kasih kepada Rian dan Donita. Kita lanjutkan ya, kita simpulkan. Nah, ini drama itu merupakan suatu karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dengan maksud dipertunjukkan oleh aktor gitu. Jadi Anda semua kisahnya diceritakan, ditulis dalam sebuah dialog. Makanya drama itu bisa tidak satu orang? Tidak. Bisa, namanya monolog ya, satu orang. Kalau mau dialog harus berapa orang? 2. Minimal 2 orang. Misalnya Upin dan Ipin. Misalnya Irwan dan
Wiwin, Wiwinnya. Ya, misalnya, apalagi ya? Ada siapa lagi yang di sini yang kembarannya? Susi dengan Susanti dengan Susanto, misalnya. Namanya karena harus ada dialog. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri drama tadi ya, yang paling utama drama itu punya apa namanya? Dialog. Bagus sekali. Ciri yang lain apa lagi? Ada tokohnya, ada karakternya, bagus. Ada lagi apa? Ada konfliknya atau masalah, ketegangannya apa? Kebayang tidak kalau drama tidak ada masalah? Kebayang. Ada apa? Irwan, ada dialog tidak kalau tidak ada masalah? Tidak ada, kebayang diam semua ya? Kalau tidak ada masalah. Terus apa lagi? Ya, kalau namanya drama tidak bisa diulangi adegannya. Misalnya adegan pertama Irwan dipukuli misalnya. Adegan kedua mau dipukuli lagi, nah tapi beda mau sebenarnya ya gitu. Yang selanjutnya apa lagi? Dilakukan di atas panggung yang dilengkapi. Oke, kalau dipentaskan ciri drama itu dilakukan di atas panggung, lalu ada profesi yang mendukung. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini hari ini Anda semua akan menganalisis unsur-unsur drama. Artinya yang membangun drama itu ada dua unsur ya. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Yang Anda semua silakan cari informasi kelompok ya. Apa saja unsur-unsur drama itu? Boleh dari buku paket, boleh dari internet atau apa saja. Silakan mencari informasi dulu. Boleh, buka dulu bukunya. Pokoknya nanti tinggal aja ini. Boleh buka HP-nya, yang bawa HP. Boleh buka HP-nya. Lihat dari situ. Boleh dibuka HP-nya, cari informasi. Bawa HP-nya, nggak dari buku aja. Sebenarnya sih tapi sambil lihat ya ini materi kita. Untuk drama, yang nggak apa-apa ini drama. Ada yang menemukan dari buku paket dan ada yang dari apa lagi? Internetnya ada? Ya. Kalau sudah, mari kita tanya jawab ya. Unsur intrinsik artinya unsur secara langsung membangun sebuah drama. Ada apa saja? Satu, kelompok ini. Tema, bagus tema. Tema itu menurut kelompok berapa ini? Ini ya? Kelompok satu. Kelompok satu tema itu apa? Gagasan atau ide pokok yang menandasi suatu drama. Gagasan atau ide pokok yang menggagasi suatu drama. Betul ya? Tema itu gagasan pokok. Boleh kebenaran. Unsur kedua ada apa lagi? Kelompok berapa ini? 3. Boleh kelompok 3 apa? Penambahan. Apa penambahan itu? Diperankan oleh tokoh drama. Perilaku yang diperankan. Berarti ada tokohnya, ada wataknya. Bagus, temukan namanya. Selanjutnya apa lagi? Kelompok 2. Ya, latar atau setting itu apa? Segala sesuatu yang meliputi tempat. Misalnya, dramanya tempatnya di mana? Di kebun. Di mana lagi? Pemakaman di mana lagi? Sekolah. Di rumah banyak ya. Lalu ada waktu misalnya. Ya. Kalau seminggu yang lalu, sebulan yang lalu waktu kurang. Waktu ya Pak. Terus kalau seminggu lalu apa dong? Bulan kita waktu kan? Ya waktu. Gak apa-apa kritis ya. Lalu ada suasana. Suasana misalnya apa? Sedih, senang, bahagia. Terus apa lagi? Gembira ya. Jangan sampai Oke. Masih ada lagi unsur selanjutnya ada apa?
jalan, cerita. Alur dibagi menjadi 3 ya, ada alur maju, berarti kalau maju menceritakan Dimas dan Irwan dari lahir sampai mereka ya bisa jadi kaya raya misalnya, amin. Bisa jadi sampai meninggal, tinggali lagi ya. Ya. Selanjutnya ada alur mundur. Kalau mundur berarti menceritakannya dari boleh dari dewasa dulu, imannya dari dewasa. Dia kena azab misalnya, ya gitu. Ya. Jadi menceritakannya flashback, artinya ya menceritakan ke belakang. Ya meninggal dulu baru diceritakan, itu bisa jadi. Satu lagi ada alur maju, mundur atau campuran. Kalau ini ada yang dari awal dulu, flashback lagi. Unsur selanjutnya ada apa? Dialog. Dialog itu artinya apa? Nah ini unsur yang paling utama dalam sebuah drama, adanya dialog. Dan yang terakhir ada unsur apa? Amanah itu apa? Ingat ya, pesan yang ingin disampaikan itu bisa tersurat atau tersirat, artinya bisa ada secara langsung atau bisa kita menyimpulkannya. Baik ya, itu yang ada lagi yang ditemukan dari buku paket atau dari internetnya, tidak ya sama? Ya, berarti ada apa saja? Alur, dialog, amanah. Satu lagi apa? Tema, alur, latar. Terus dialog, amanat, 5 penokohan. Nah, oke, tepuk tangan untuk Anda semua. Nah, tadi unsur intrinsik. Kalau unsur intrinsik berarti unsur yang secara langsung. Satu lagi ada yang namanya unsur ekstrinsik. Artinya unsur yang mendukung suatu drama itu. Nah, yang pertama ada latar belakang pengarang. Biasanya kalau pengarangnya, misal ya ada loh seorang penulis yang dia tadinya seorang buronan atau penjahat, dia akan menuliskan sebuah naskah drama tentang berbau-bau apa? Kejahatan, misalnya gitu ya. Lalu situasi sosial budaya apa yang viral. Dan yang ketiga ada nilai drama, bisa agama, pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya nanti kita akan menganalisis unsur drama. Yang kedua, kita akan menginterpretasi isi drama. Apa sih interpretasi? Nah, interpretasi itu menyimpulkan atau menafsirkan isi drama. Bagaimana cara menafsirkannya? 1. Memahami keseluruhan cerita. Lalu memahami karakter tokoh. Pahami lalu kita simpulkan apa nih ceritanya. Kalian tanya dulu, cukup? Cukup. Ya, terima kasih. Oke, kalau cukup boleh anak-anak duduk dulu semua. Duduk. Yang rapi duduk. Ini keselian ya. Kita akan melakukan tes konsentrasi. Boleh diangkat dulu, tarik nafas, tangannya ya boleh. Ya silakan. Ya biar relax. Kita akan melakukan dulu teknik stop ya. Boleh silakan duduk yang rapi senyaman mungkin. Senyaman mungkin. Silakan. Senyaman mungkin duduk. Boleh duduk. Boleh pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian. Coba bayangkan ibu dan bapak kalian di rumah. Bayangkan yang mereka lakukan. Mereka bekerja, membanting tulang, sedangkan kita
berleha-leha. Tidakkah kita sakit melihat pengorbanan orang tua kalian? Ibu, Bapak, maafkan kami yang lalai terhadap perintah-Mu. Bu, Pak, terima kasih pengorbanan-Mu, jasa-jasa-Mu kepada kami. Maafkan kami, Ibu dan Bapak. Doakan kami menjadi anak yang berguna. Buka mata kalian, silakan. Silakan buka mata kalian. Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk kalian. Ada yang merasakan sesuatu? Dewi, bagaimana? Karena Irwan Sedih, Bu. sedih. Kenapa Irwan? Ya, membayangkan orang tua kita. Ya, Susi, bagaimana nih Susi? Sedih ya. Ya, teman-teman, mudah-mudahan dengan cara barusan kita mengingat jasa-jasa orang tua kita ya. Mudah-mudahan Ibu yakin Anda semua akan menghargai pengorbanan orang tua kita. Amin. Baik ya, kita lanjutkan. Sudah semangat lagi nih, semangat? Semangat. Semangat ya. Silakan. Nah, selanjutnya kita akan bekerja kelompok menganalisis. Kita akan menganalisis unsur dan menginterpretasi drama. Ada berupa video ya dan berupa naskah, silakan. Tapi Ibu akan menayangkan dulu satu drama. Nanti kalian silakan buat tugasnya, desain sesuai dengan peminatan kalian. Kalau ini kelompok visual ya, visual. Silakan editnya mau seperti apa. Ini audio visual. Kalau ini kinestetik ya, silakan kalian buat semenarik mungkin menurut kemampuan dan minat Anda semua. Silakan kita tonton bersama video drama ini ya. Nanti tentukan unsur-unsurnya. Berawal dari kesenangan yang sampai seterusnya.
Hadir bagi perjuangan yang selalu kita di antara Yang mana tuh Iwan? selalu saat dia belajar selalu padahal dia tidak punya uang, tapi aku masih karena yang wajib dan aku suka selalu yang ambil yang bagus. Dia sering mengatakan dia lain. Tapi ada suatu hal yang membuat saya gila pada sampai suatu hari sebab aku telah menjadi orang yang tidak pernah bersalah. Aku sangat bersalah dan berdosa padanya. Penyesalan ini akan pernah hilang sampai kapanpun. bayang ya, ada yang
sebenarnya selama ini dunia kita upayakan sangat parah dan tidak mengenal tertular penyakit paru-paru ini. Sekali lagi, selama emosi dan emosi harus saya ketahui tidak ada alasan membuat video. Boleh tepuk tangan ya. Sebelum menganalisis, ini perbuatan yang tidak boleh ditiru ya. Ada yang seperti itu? Ya, tidak ada. Gimana baik? Jawabnya gitu. Jangan ya. Ya, silakan analisisnya unsur-unsurnya ya. Interpretasi isinya apa sih? Nah, silakan kelompoknya boleh mencari referensi dari berbagai sumber. Ini kelompok inisiatifnya. Relasi ke sini. Rekamannya ada ini ya. Melalui rekaman Pak. Kelihatan kampanye. Kenapa biar ada bedanya? Kelas B materinya yang ini ya. Apa aja guys?
Itu nama kelompoknya sebatang. Silakan ya berdiskusi dengan mereka. Nanti ke depan. Ini kayaknya kurang besar ya. Sudah semua? Sudah diidentifikasi unsur-unsur dramanya? Sudah, isi dramanya ya sudah. Selanjutnya silakan Anda semua mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompoknya. Sudah di kelompok 1, 2, 3, kelompok mana dulu? 3. Boleh, kelompok ini mana? 1 dari 1 kelompok. Ada dari 3 apa Pak silakan. Ke depan saudara Irwan. Ya, bantu Irwan. Dan Siapa saja? ada tema kenakalan remaja dan penokohan. 1 Dadan, yaitu sifatnya baik. 2 Jeffrey, sifatnya nakal. 3 teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh teman-teman. Dicek dulu mana suaranya kelompok 3. Yang ngomong dong harus punya lihat mana suaranya kelompok 3. Ini mah siapa ya nanti siapkan. Sekali lagi teman-teman yang kelompok 3 ya sudah bersama-sama. Unsur-unsur dramanya lengkap ya, ada temanya, penokohan, alur, dialog, amanat dan isinya. Selanjutnya boleh kelompok berapa yang ingin tampil? 2. Kelompok 2, silakan kelompok 2. 3 Susi, ayo, udah. Kelompok Susi dan ditemani siapa? Ya, dengan Naila, ayo, temani nih di depan. Ayo. Nih, yuk di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak melakukan hal. Assalamualaikum warahmatullahi Sana, di depan, di depan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menganalisis tentang drama kemudian. Berikut perekaman yang saya lakukan. Berarti kelompok 2 melalui rekaman. Coba dengarkan teman-teman. Akan mempresentasikan masalah analisis unsur visual dan sentimen drama. Judul bunyi tema kenakalan di sekolah. Alur maju menceritakan kenakalan bullying dan bullying pada sampai meninggal. Latar waktu siang hari, tempat sekolah, kelas, makanan, suasana pendidikan, penokohan, Dadan, baik, Jeffrey dan teman-teman jahat, guru, ayah Dadan. Dialog percakapan Jeffrey, teman-temannya dan Dadan. Percakapan dengan Pak Guru, amanat, bersikap baiklah kepada siapa saja, tidak boleh melakukan hal yang merugikan orang lain. Simpulan isi drama, kenakalan yang dilakukan oleh Jeffrey dan teman-temannya kepada Dadan sahabatnya sendiri di kelas. Dadan anak yang baik, rajin, namun dianggap cukup sehingga sering dibully oleh Jeffrey. Sampai suatu hari Jeffrey sangat marah karena Dadan mendapatkan nilai sangat baik. Jeffrey bersama teman-temannya melakukan pemukulan kepada Dadan bahkan memberi pokok secara paksa.
Akhirnya Salim sembuh dan tinggal di sekolah dan ayahnya datang ke sekolah memberikan surat dari Dadan menuliskan bahwa ia sakit bukan tidak mau berteman dengan mereka dan memaafkan Jeffrey bersama teman-temannya. Jeffrey merasa bersalah atas perbuatan kepada Dadan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui rekaman ya kelompok ini nggak apa-apa, banyak perbedaan. Nanti sekarang kelompok ya kelompok 1. Oke nih. Ya kelompok 1. Yang ini ya kasih tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mengidentifikasikan hasil dari identifikasian unsur drama dari kelompok 1. Coba perhatikan yang lain ya, ini melalui video. Baik, sekian saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1, kelompok 2 dan 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya mengenai analisis unsur-unsur dan identifikasi drama. Ya. Coba kita analisis bersama. Kira-kira perbuatan dalam drama itu baik tidak? Tidak ya. Betul ya, tadi temanya ada yang penyesalan, lalu ada yang kenakalan, betul ya? Tokohnya ada siapa saja? Ada. Yang jahat siapa yang jahat? Terus tadi ada yang menuliskan tidak? Bapak Guru bagaimana sifatnya? Tidak ya, di sana nggak boleh baik? Boleh. Bapaknya Dadan? Baik, tapi kan tidak diceritakan ya secara langsung, tidak apa-apa. Terima kasih Anda semua yang telah menyimpulkan dari isi dramanya. Nah selanjutnya, sekarang tugas individu ya, Anda semua akan, coba dengarkan, Anda semua akan menganalisis, ya ini evaluasi akhir, menentukan unsur drama dan simpulan isi drama sesuai dengan lembar kerja yang akan Ibu bagikan. Individu ya, siapkan alat tulis masing-masing, Ibu bagikan tugasnya. Ini dramanya, dibaca dulu ya. Ini isinya. Ada kalian di sini. Ini LKPD-nya ya, silakan. Lalu di sini LKPD-nya. Ini dramanya, silakan. Ini naskahnya, Reza, naskahnya, silakan dibaca. Lalu unsur-unsurnya apa saja? Sepertinya tinggal ditulis saja. Isi di sini namanya siapa? Ini video ya. Sudah ya, minta ayah di tinggal diserahkan.
Kamu tadi kan tipis. Ini tinggal isi aja. Ini. Ya, silakan. Jangan sesnya kayak gitu. Tinggal isi aja. Boleh dibuka. Ya, silakan ya, dianalisis. Boleh bertanya ketika tidak paham kepada temannya. Boleh. Dimas, ayo. Iwan. Bukan ada yang ada nggak itu kan gimana jalan? Yos itu kamu sampai silakan diisi ya teman-teman. Meja udah. Ini dari sini apa mami ya, mami bener oke. Astagfirullah iya. Silakan boleh bertanya ya ke temannya kalau kurang paham atau ke ini juga boleh. Yang sudah nanti boleh dikumpulkan ya.
Diberi nama ya, boleh yang sudah dikumpulkan. Dea sekalian saja nggak apa-apa. Silakan dikumpulkan. Sudah ya semua? Sudah, boleh dikumpulkan. Dia sedang dalam HP. Ya, terima kasih. Ini gambar Pak, aja, nggak apa-apa. Ini udah banyak. Udah, Reja udah. Makasih Reja. Ucap namanya ucap. Jadi ucap. Ya. Gimana Aryan? Ya. Terus? Udah semua? Ya. Ya, nanti Ibu analisis terlebih dahulu ya mengenai menentukan unsur drama dan isi drama secara individu. Boleh silakan duduk dulu ya, kita akhiri pembelajaran hari ini. Ya, sebelum kita akhiri coba kita simpulkan bersama. Jadi untuk menentukan unsur drama tentu saja kita harus menganalisisnya, baik dari video ataupun dari naskah drama. Unsur drama itu ada apa saja? Tema, tokohan, alur, setting atau latar, dialog dan amanah. Nah, dan satu lagi untuk menyimpulkan tentu saja kita harus menentukan atau menganalisis secara sungguh-sungguh ya apa isi drama itu. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Kalau tidak ada, persiapan untuk minggu depan. Silakan Anda semua mencari referensi dari apa saja ya. Kita akan menulis naskah drama dari kehidupan pribadi ya, atau dari lingkungan sekitar kita. Siap? Siap. Alhamdulillah pada siang hari ini ya pembelajaran mengidentifikasi apa unsur-unsur drama dan simpulan drama telah selesai. Nanti untuk minggu depan kita akan belajar menulis naskah drama. Terima kasih pembelajaran hari ini. Semoga kita tetap sehat. Insya Allah kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Amin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ii. Waalaikumsalam Bu Wina. Bagaimana kabarnya Bu Ii? Alhamdulillah baik Bu.
Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu kembali setelah di pertemuan pertama kita melakukan percakapan praobservasi, dan pertemuan kedua kita telah melakukan observasi di kelas khususnya dalam pembelajaran Bu Ii. Kemudian kita hari ini bertemu kembali ya Bu dari tahap supervisi akademik yang ketiga, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, nanti kita akan bercakap-cakap Bu tentang pembelajaran yang sudah Bu Ii laksanakan hari Selasa kemarin di kelas 8B ya Bu? Iya. Pelajaran bahasa Indonesia, tentunya dengan materi drama, begitu ya Bu? Betul sekali Bu Ina. Nah, kira-kira nih setelah percakapan ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan atau Ibu Ii harapkan dari percakapan hari ini Bu? Terima kasih Bu Ina. Pertama yang ingin saya harapkan setelah percakapan hari ini, tentu saja ada perbaikan saya terutama dalam proses pembelajaran dan pengelolaan kelas. Lalu peningkatan kompetensi saya pribadi khususnya dalam mengembangkan pembelajaran di kelas dan media-media yang digunakan agar pembelajaran lebih nyaman gitu Bu. Saya. Betul. Berarti yang Bu Ii harapkan ya dari percakapan ini, yang pertama pembaikan pembelajaran, kemudian pengelolaan kelas ya Bu, dan yang ketiga yaitu peningkatan kompetensi Ibu ya. Ya. Bagaimana sih perasaan Bu Ii ini setelah melakukan pembelajaran Selasa kemarin Bu? Satu, ada grogi ya Bu. Biasanya kan hanya ada saya dan anak-anak gitu. Jadi kalau ada orang serasa dilihat bagaimana gitu, takut ini tertinggal, itu tertinggal. Ya, tapi yang paling besar perasaan saya senang Bu, karena dari mulai adanya persiapan, jadi saya benar-benar harus melakukan dipersiapkan, bisa dibilang secara matang ya, karena akan ada ibu gitu ya. Tapi lebih kesenang dan nyaman gitu ya, mengalir di kelas. Alhamdulillah ya, berarti awal-awalnya ya wajar ya Bu Ii, mungkin karena ada yang memantau mungkin ya, tapi kedepannya jangan merasa dipantau ya Bu. Kita sama-sama rekan gitu ya, santai saja, tapi secara keseluruhan Bu Ii tadi mengatakan senang ya dan nyaman dalam pembelajaran Bu Ii sendiri di kelas. Betul Bu. Nah, kemudian berkaitan dengan percakapan pada tahap praobservasi, Bu Ii menyampaikan area pengembangan yang hendak dicapai ya Bu Ii ya, dan rencana perbaikannya. Ini apakah menurut Ibu sudah tercapai belum Bu dari pembelajaran kemarin? Kalau secara keseluruhan ya Bu, area yang ingin saya kembangkan tercapai ya, dari mulai pengelolaan kelompok, lalu keaktifan murid, selanjutnya murid mampu mengidentifikasi unsur-unsur dramanya dan isi dramanya apa, sudah tercapai gitu ya Bu. Namun ya menurut saya ada yang memang harus diperbaiki gitu Bu. Iya, wajar lah Bu ya. Iya. Berarti menurut Bu Ii ya tadi area pengembangan yang hendak dicapainya sudah tercapai ya Bu, terutama dalam pengelolaan kelas, terus pengelompokan siswa juga ya Bu. Lalu keaktifan murid di kelas, dan yang terakhir tentunya kematerinya ya Bu, dapat mengidentifikasi unsur-unsur dari sebuah drama. Seperti itu ya Bu Ii. Iya, betul Bu. Kemudian bagaimana nih Bu Ii dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, apakah menurut Ibu sudah tercapai belum? Untuk tujuan sepertinya tercapai Bu ya, karena saya tujuan pembelajaran di kelas kemarin mengharapkan dan menginginkan gitu murid saya itu mampu menentukan unsur-unsur drama. Kemarin intrinsiknya saja ya Bu ya, yang membangun secara langsungnya, dan mengidentifikasi drama dari sebuah video yang dibuat saya rasa ini menarik untuk mereka gitu ya. Dan evaluasi akhirnya dari naskah sudah tercapai dari hasil yang saya koreksi kemarin. Oh iya, betul. Berarti menurut Bu Ii tujuan pembelajaran yang hendak dicapainya sudah tercapai ya Bu. Dari mulai anak-anak sudah mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik drama, kemudian juga dari video yang menganalisis video sampai ke naskah mungkin ya, evaluasi di sana. Dan menurut Ibu apa saja sih Bu hal yang sudah baik nih dari praktik pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin? Pertama mungkin yang baik ya, yang sudah baik ya di baik kelas ya. saya lakukan persepsinya pengelolaan awal, kayaknya pengelolaan awal saya menyapa mereka, lalu memfokuskan mereka gitu, lalu di langkah-langkah juga
menurut saya itu sudah saya harus dipertahankan juga ya dari alur awal sampai ke evaluasi di dalam kelas. Itu mungkin Bu. Ya, berarti menurut Bu Ii hal yang sudah baiknya yang pertama yaitu dari persepsi ya Bu, kemudian langkah-langkah pembelajarannya dari mulai prosesnya hingga Ibu melakukan sebuah evaluasi seperti itu ya Bu Ii. Nah, itu bagus sekali Bu Ii ya. Jadi membuat pembelajaran Bu Ii itu jadi semakin lebih bermakna gitu ya Bu Ii ya. Nah, kemudian berkaitan dengan pembelajaran Bu Ii, apa nih yang masih Bu Ii rasa kurang dan perlu peningkatan Bu? Nah, ini Bu ya, kemarin saya rasa kok gini ya gitu ya. Jadi begitu. Pertama, pengelolaan anak-anak Bu. Betul. Kan saya udah mengelompokkan nih. Mereka sudah memilih siapa nih yang suka dari video. Saya Bu dikelompokkan sudah. Siapa yang sukanya menulis sudah. Siapa yang sukanya berbicara sudah. Tapi ketika proses pembelajaran lalu diskusi kelompok, saya merasa gitu belum mengelola mereka sebaik mungkin gitu pengelolaan kelompoknya. Betul. Karena terlihat ada yang diskusi-diskusi gitu, ada anak yang masih asik dengan temannya tidak diskusi masalah materi. Betul, gitu betul. Ya. Itu mungkin yang memang saya rasa ganjal yang harus saya perbaiki, pengelolaan kelompok ya dalam pembelajaran. Betul. Dan pemilihan materi juga kayaknya Bu ya. Materi kalau kemarin kan karena drama ya, saya menyediakan satu video drama tentang bullying yang memang untuk mereka menarik gitu. Nah kalau dari naskah, Bu ini teh panjang kata anak-anak ada protes ya, ada sedikit. Bu ini teh panjang cukup nggak katanya. Jadi memang yang kedua mungkin dari pemilihan materi. Itu Bu yang harus saya perbaiki. Ya berarti yang Bu Ii rasa kurang ya, dirasa kurang yaitu pertama dalam pengelolaan kelompok mungkin ya Bu Ii tadi memang padahal Bu Ii sudah berusaha atau berupaya ya membebaskan mungkin ya anak-anak sesuai bakat minatnya, ada yang bakat menulis, berbicara dan yang lainnya gitu ya. Kemudian yang kedua dirasa kurangnya yaitu dalam pemilihan materi begitu ya Bu Ii ya. Mudah-mudahan kedepannya ya mau materi apapun gitu jadi bisa tersampaikan dengan baik ya Bu, bisa semakin bermakna gitu ya insya Allah Bu. Nah kemudian ini kan terkait kekurangan nih Bu ya yang perlu ditingkatkan, tadi ada dua yang kekurangan yang Bu Ii sebutkan. Ini juga berkaitan Bu dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Mungkin ada strategi khusus nih dari Bu Ii untuk rencana ke depan dalam meningkatkan atau intinya meningkatkan apa yang Bu Ii rasa kurang gitu untuk ke depan. Jika ada gitu, mau seperti apa rencana pelaksanaan? Iya, betul sekali Bu ya, kekurangan yang saya lakukan kemarin gitu. Jadi pemikiran saya juga pertama mungkin yang akan saya lakukan, saya berdiskusi nih ya dengan rekan-rekan gitu. Cara praktik baik mengajar terutama dengan Ibu gitu ya, bisa kolaborasi dengan Bu Ina gitu, bekerja sama. Bu ini kayaknya cocoknya gimana ya, kayak gitu ya. Pemilihan materinya nyamannya gimana nih gitu. Satu ya, saya berdiskusi, bertanya dengan teman-teman rekan sejawat di sekolah. Kedua, lebih aktif di MGMP mungkin Bu. MGMP, oh iya. Baik itu Bu. Kebetulan kan saya orang baru gitu Bu di sini, jadi memang kayaknya harus ikut aktif dalam MGMP. Yang selanjutnya belajar mandiri kayaknya penting juga ya. Sekarang apalagi PMM ya, betul sekali. Bu Ina lebih belajar mandiri ya dari internet atau sekarang kan kita difasilitasi di PMM. Jujur karena PMM saya belum terlalu mempelajari di sana. Iya. Itu mungkin Bu Ina. Ya berarti sejauh ini rencana Ibu ke depan ya untuk peningkatannya tadi dari yang Ibu katakan ada kekurangan gitu ya untuk rencana pengembangan kompetensinya salah satunya yaitu dengan berdiskusi ya Bu dengan rekan sejawat ya, mungkin termasuk saya sendiri ya, insya Allah kita berkolaborasi saja ya Bu. Nah kemudian yang kedua Bu Ii menginginkan aktif di MGMP ya Bu, dan yang terakhir mungkin belajar mandiri ya Bu. Memang kita sekarang kan sudah disediakan ya platform Merdeka Mengajar gitu ya, PMM. Jadi kita tinggal ini ya Bu, tinggal memanfaatkannya saja ya gitu. Memang ini platform sangat baik sekali Bu ya untuk proses pembelajaran gitu ya. Jadi di sana kita dituntut untuk melakukan proses belajar, kemudian kita mempraktikannya secara langsung ya Bu. Dan di akhir memang ada sebuah refleksi ya Bu. Jadi yang bisa kita sama-sama gunakan ya.
Ya bagus sekali ya Bu Ii. Nah kemudian kapan nih rencana Bu Ii ini akan dilaksanakan Bu? Secepatnya karena masih ada ya untuk pembelajaran efektif di kelas 1 minggu ke depan ya, Betul, karena betul, bulan betul. depan kita sudah melakukan ulangan. Jadi Senin kebetulan Selasa ya saya ada jadwal lagi lanjutan dari materi drama tuh Bu Betul, Wina ya, betul. untuk menyusun. Nanti saya akan berdiskusi kira-kira nih tema apa nih, apa saja yang bisa diterapkan di kelas Betul. dengan teman-teman. Lalu saya akan buka PMM nih, banyak praktik baik kan di Betul sekali. sana. Nah mau buka-buka gitu tentang materi drama yang memang sesuai nih dengan anak-anak zamannya gitu di Betul, kelas. betul. Nah kalau untuk aktif di MGMP karena kebetulan kalau MGMP juga kan ada jadwal khusus mungkin ya Bu Ina Iya, ya gitu. Kalau ada jadwal khusus saya bisa ikut serta dalam kegiatan di Dalam MGMP. kegiatannya ya, betul. Itu mungkin Bu Ina. Iya, tadi ya rencana Bu Ii akan secepatnya menerapkan atau melakukan rencana pengembangan ini ya Bu Ii, terutama dalam pembelajaran itu sendiri yang akan dihadapi dalam waktu dekat ya, Selasa depan mungkin ya Bu Ii. Nah kemudian juga didukung dengan pembelajaran yang diambil dari PMM ya, dan satu lagi yaitu dengan kegiatan MGMP ya Bu Ii. Nah untuk targetnya nih Bu Ii, kira-kira berapa lama untuk target peningkatannya nih? Tadi dari mulai diskusinya, kemudian mempelajari PMM-nya dan ikut serta dalam MGMP-nya, itu pengelolaan waktunya seperti apa? Targetnya untuk berdiskusi kayaknya harus dilakukan setiap saat gitu ya Bu. Betul sekali. Setiap saat ketika kita memerlukan kepada siapa saja, terutama ke Bu Wina gitu ya. Betul. Saya target tidak ada target yang bagaimana, tapi setiap saat lah ketika membutuhkan. Ya kalau untuk PMM ditarget saya kayaknya bulan ini setidaknya menyelesaikan 1 misi mungkin Bu ya. Iya, bagus sekali itu Bu ya. Punya rencananya target. sangat bagus. Karena kebetulan kan ada refleksi akhirnya di Betul, sana, betul ada sekali. sampai aksi nyata. Ada. Punya target 1 bulan ini selesai 1 mungkin bisa gitu. Iya. Kalau MGMP ditargetkan karena kebetulan saya belum tahu secara pasti ya jadwal khusus di Iya. MGMP itu pertemuannya bagaimana. Mungkin saya akan bertanya ke pengurus MGMP. Iya, betul. Karena mungkin masih baru juga ya Bu ya. Betul Masih sekali. baru di sini, Iya. atau bisa juga mengusulkan gitu ya, boleh mungkin ya Bu Wina. Betul. Pak gimana nih kalau ada pertemuan rutin Bu untuk Betul MGMP, sekali. karena kebetulan saya ingin lebih belajar gitu. Jadi target waktunya kalau diskusi setiap saat mungkin ya Bu Wina. Iya. Kalau PMM 1 bulan ini, kalau untuk MGMP akan Menyesuaikan jadwal ya. menyesuaikan dan untuk mengikuti. Ya betul. Berarti targetnya ya yang ingin Ibu capai gitu ya, targetnya kurun waktunya yaitu kalau untuk diskusi ya bisa setiap saat ya Bu I. Nah kemudian untuk mempelajari PMM-nya ditargetkan mungkin 1 misi selesai ya, sampai aksi nyata, sampai ininya ya 1 bulan ini. Kemudian untuk MGMP-nya ini ditentukan dulu jadwalnya ya sesuai situasi kondisi mungkin ya, bisa dibicarakan dengan pengurus MGMP-nya. Nah, kira-kira siapa nih Bu Ii yang akan terlibat atau membantu menjaga komitmen Bu Ii ini dalam melaksanakan rencana pengembangan atau peningkatan kompetensi? Yang membantu rekan-rekan sejauh di sekolah, ini ibu kepala sekolah juga harus betul. terlibat, terutama Bu Wina nih yang tahu nih rencana besar saya gitu ya. Bu Wina, ibu kepala, rekan-rekan saya, dan mungkin bisa pengurus MGMP ya, karena saya akan menghubungi pengurus. Pak, kapan jadwalnya? Jadi kan kalau ada jadwal saya beritahu gitu. Berarti yang akan terlibat membantu ya menurut Bu I ini yang pertama mungkin kepala sekolah kita ya, kemudian yang kedua rekan sejawat yang mungkin terutama saya ya. Insya Allah ya Bu, apa yang bisa saya bantu kita sharing saja, mungkinnya bukan saya berniat menggurui, tapi kita sharing, berkolaborasi saja mana yang terbaik gitu ya untuk kemajuan pendidikan ya khususnya di sekolah kita ini ya Bu. Kemudian berkoordinasi juga dengan pengurus MGMP ya Bu I, itu mungkin salah satu orang-orang atau yang akan terlibat dalam komitmen Bu I untuk pengembangan kompetensi ya Bu I. Iya, betul. Kemudian kira-kira nih ukuran keberhasilan dari rencana Ibu apa nih ukuran keberhasilannya atau titik berhasilnya gitu ya dari rencana yang akan Ibu laksanakan? Ya, ukuran keberhasilannya pertama mungkin siswa
terutama dalam belajar kelompoknya ikut aktif Iya. semua kayak Bu ya. Iya, Tidak iya. ada yang ini kelompok diskusi, yang ini malah main kayak gitu ya. Pertama untuk di kelas ukuran keberhasilannya. Yang kedua materi yang diterima murid juga menarik gitu, mereka menyenanginya. Jangan sampai wah Bu ini keren mungkin gitu ya. Jadi jangan sampai Ibu ini teh panjang banget kayak gitu ya gitu. Jadi keberhasilan di kelas mereka nyaman gitu ya, dan terlibat aktif Ibu, pokoknya terlibat aktif. Ya, berarti ukuran keberhasilannya menurut Bu Ii adalah para murid itu ya Bu, di kelas bisa terlibat aktif, kemudian juga pembelajarannya bisa mereka anggap menarik dan memang tidak ada keluhan-keluhan yang seperti demikian lagi ya Bu Ii ya. Itu yang dianggap berhasil menurut Bu Ii sendiri. Nah, mungkin ya dari percakapan ini nih, sebenarnya Bu Ii bisa menemukan sendiri nih solusinya ya dari permasalahan Bu Ii sendiri, kemudian Bu Ii juga bisa menemukan solusi terbaiknya. Ya mudah-mudahan bisa direncanakan ya sesuai komitmen Bu Ii dalam pengembangan kedepannya gitu ya Bu Ii. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin disampaikan lagi Bu Ii? Apa ya, mungkin lebih ke pengelolaan juga ya Bu ya, pengelolaan saya pribadi. Terkadang saya menyamaratakan murid gitu ya, kayak dievaluasi aja. Harus bisa semua, padahal kan murid-murid saya juga bervariasi. Jadi pengelolaan saya sendiri memanage diri dan memanage waktu Bu, karena kemarin kan karena materinya drama ya gitu agak panjang juga, apalagi saya kasih naskah yang mungkin terlalu panjang ya. Keteteran gitu pengelolaan diri dan waktu gitu, manajemen waktu. Berarti tadi menurut Bu Ii ya yang disampaikan terakhirnya yaitu pengelolaan atau manage diri ya, kemudian juga memanage waktu ya Bu, karena memang tadi kata Bu Ii dalam pembelajarannya yang misalkan pemilihan konten-kontennya itu harus disesuaikan lagi mungkin ya, seperti itu Bu Ii. Betul. Nah, baik Bu ya, alhamdulillah kita telah melalui 3 tahapan dari supervisi akademik ya Bu Ii. Pertama kita sudah melakukan percakapan praobservasi, kemudian juga kita sudah melaksanakan observasi di kelas ya Bu, dan sekarang ini adalah tahap terakhir yaitu percakapan pasca observasi. Nah, mudah-mudahan Bu ini kegiatan seperti ini itu bisa bermanfaat ya Bu I, khususnya untuk Bu Ii terutama ya dalam pengembangan kompetensi yang ingin Ibu capai. Nah, kemampuan kita juga dalam berupaya ya Bu, dalam menuntun murid, terutama dalam mewujudkan pembelajaran yang tentunya berpihak kepada murid ya Bu. Nah, saya ucapkan terima kasih nih Bu Ii atas waktunya, atas kesempatannya, juga kerjasamanya nih ya. Saya kira cukup mungkin ya Bu Ii untuk percakapan pasca observasinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Wina sebagai coach, juga Ibu Aik ya, Bu Ii. Bu Ii sebagai coach yang sudah melaksanakan kegiatan coaching ini ya. Alhamdulillah berjalan lancar, juga kalau saya perhatikan sesuai alurnya ya. Ada alur di sini, ada alur pada coaching itu, ada alur Praobservasi. ada alur tirta ya. Oh, tirta ya. Ya, di sana ada tadi Tujuan ya. tujuan ya. Tujuan. Terus tanyakan tujuannya, terus juga ada mengidentifikasinya, ada yang masuk tadi, terus juga rencana aksinya ya, juga tanggung jawabnya. Jadi ada ya, semuanya juga prinsip-prinsipnya tadi juga ada ya, masuk ketiga prinsip coaching ya. Di sana ada prinsip kemitraan. Jadi Bu Lina tadi mengatakan saya bukan menggurui, bukan menggurui, cuma Sharing aja saja ya. Itu juga ya sesuai saya kira ya dalam masuk dalam kegiatan prinsip tersebut. Terus juga yang kedua apa tuh? Selain kemitraan, Kemitraan ya bagus, juga ada menggali prosesnya ya, dilihat, didengar itu ya, kreatif ya, jadi memunculkan suatu ide ya, terus memaksimalkan potensi yang mungkin dimiliki oleh seorang coaching ya. Bab
kalau kita memakai potensi orang lain kadang-kadang kurang maksimal ya. Jadi potensi yang ada pada diri koci gitu, dan tadi di akhir yang katanya mungkin ini dikembalikan kepada diri saya sendiri sebagai seorang pengajar, sebagai seorang koci yang dalam kegiatan ini. Ya itu juga bagus ya Bu, semua ungkapan yang mungkin, tapi bukan hanya ini saya yang lemah, ini saya, tapi harus ada apa, harus diakhiri atau ditindaklanjuti ya dengan sebuah aksi ya, aksi yang ya itu tadi yang bertanggung jawab. Yang lainnya mungkin tujuan atau kegiatan ibu di dalam kelas itu bisa bagus, bisa mantap, maksimal, komitmennya bisa terjaga ya Pak. komitmennya bisa terjaga ya. Jadi itulah mungkin ya. Terus juga dari coach tadi bagus ya, tidak menggurui, tidak memberikan jawaban, tapi berusaha menggali Terus menggali terus. Sebab di sini seorang coach itu bukan pelit, bukan nggak pelit informasi Itu dari sendiri saya ya. jangan sampai aduh hanya kalau orang nanya itu lah menurut jawaban kurang gitu. Bukan itu. Sebab intinya dia hanya memberikan apa tuh, pancingannya saja, pemantiknya saja, biar pemikiran ibu ya sebagai seorang coach itu bisa bisa lebih mengembang ya, bisa lebih mengembang ya. Itu saja mungkin ya Bu. Terima kasih ya sudah melaksanakan, juga sudah membantu. Terima kasih Bapak, sama-sama jadi banyak belajar Pak. sharing ya Pak. Ya, sharing saja. Saya juga bukan menggurui ya. Sama-sama Bapak. Ya, apalagi saya sudah tua, marho. Sekarang marho. Ya, terima kasih. Saja mungkin penguatan dari saya sebagai PP dalam kegiatan. Alhamdulillah ya Pak, terima kasih atas penguatannya untuk kami. Mungkin ya saya sendiri sebagai coach dan rekan saya sebagai coach, mudah-mudahan ini dijadikan apa ya, bukan ya intinya bahan evaluasi juga ya untuk saya, untuk rekan saya. Terima kasih Pak, terima kasih banyak sudah membersamai kami di dalam percakapan tahap pasca observasi. Itu seperti itu.